warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim khairan ma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga beliau dan sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu di hari yang ke-22. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala dosa-dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan di penghujung di bulan suci Ramadan kita termasuk orang yang terbebas daripada api neraka. Amin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya telah kami turunkan akan Al-Quran, yaitu pada malam kemuliaan atau disebut dengan Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, secara sekaligus. Itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang terdekat dengan dunia, itu pada malam Al-Qadar, atau dalam bahasa kita disebut malam kemuliaan. Dalam bahasa Arab disebut Lailatul Qadar. Orang kita menyambat malam Lailatul Qadar. Sebetulnya penyebutan itu terulang 2 kalimat yang sama. Malam ya Lailah, Lailah ya malam. Malam ini malam apa ya? Malam Lailatul Qadar. Sebetulnya pas penyebutannya itu malam Qadar. Nah, cuman ini sudah menjadi bahasa kita malam Lailatul Qadar. Sama dengan orang menyebut apa iwaknya, iwak ikan mas. Iwak ya ikan sama aja. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam yang penuh berkah. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Ini pertanyaan sigat ta'ajubiyah. Tahulah ikan malam Lailatul Qadar itu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam
Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang beramal di malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau hitungan tahun itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau orang bertepatan beramal di malam tersebut, Lailatul Qadar ini, itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Nah, mungkin umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Tapi ada satu malam yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ini khususnya kalau kita beramal di malam tersebut, nah ini lebih baik daripada beramal 83 tahun 4 bulan. Nah inilah yang dicari oleh orang-orang di 10 terakhir ini. Ujar Nabi kita, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, intailah, tuntutlah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya ulama berbeda-beda pendapat kapan malam Lailatul Qadar. Sengaja Allah rahasiakan supaya umat Islam, orang yang beriman itu selalu beribadah kepada Allah, bukan hanya di malam-malam tertentu. Cuma yang lebih diharapkan malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat turun dan malaikat Jibril pun turun dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan dan kesejahteraan, keselamatan sampai terbit fajar. Jadi malaikat mengucapkan salam keselamatan atas orang-orang beriman di malam tersebut. Jadi malam itu adalah malam yang mulia. Nah, makanya orang-orang kita sudah menjadi tradisi yang bagus turun temurun bila malam ganjil itu menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah. Ya karena mau banyak sedikit ambil bagian, asal ada kita termasuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara yang dilakukan oleh Nabi kita di 10 terakhir ini apa saja? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa shadda mizarahu. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Jadi kalau orang kita bayang hajat 2 rakaat, setelah itu membaca surah Yasin, setelah surah Yasin kemudian disambung dengan salawat kamilah 11 kali. Nah, setelah itu baru sembahyang tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Biasanya rata-rata kalau di Martapura mulainya itu setengah 2. Lihat biasanya setengah 3 kurang lebih, sekitar 1 jam malam itu menghidupkan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kita. Ya kalau pada kaum yang ke masjid, bahwa di rumah masing-masing, asal ada kita menghidupkan malam-malam 10 terakhir ini. Nah, ujar ulama paling ada riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas anna ihyaha yahsulu bi ayyusalli al-isya fi jama'atin, bahwasanya hasil menghidupkan malam 10 terakhir itu dengan sembahyang isya berjamaah dan bercita-cita
subuhnya ingin mengerjakan berjamaah. Jadi dua ini barang. Jadi kalau pada kita menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah, paling minimal sembahyang isyanya berjamaah dan sembahyang subuhnya berjamaah. Itu termasuk sudah orang yang menghidupkan malam 10 terakhir. Nah, itu paling ada sembahyang subuh dan isya itu yang akan berjamaah di 10 terakhir ini. Wa qala Malik fil Muwatta balagani anna Ibnu al-Musayyib qala man syahida al-isya lailatul qadr ya'i fi jama'atin faqad akhadha bi hadhihi minha. Orang yang melakukan sembahyang isya secara berjamaah itu sudah ia mengambil bahagiannya daripada malam Lailatul Qadar. Isya pun dari Imam Ibnu Musayyib cukup aja sudah dianggap menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini bagi kita karena kaum menggawi sembahyang malam. Nah, paling ada sembahyang isyanya bang. Isya berjamaah. Nah, jadi yang dilakukan oleh Nabi kita menghidupkan malamnya ini dengan berbagai macam ibadah. Nah, kemudian yang kedua, ikhlasu ahlihi, Nabi kita membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya kita yang sembahyang malam, anak bini kita bangunin juga. Ayo bangunlah sembahyang malam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita, beliau membangunnya anak sidin Sayyidatina Fatimah dan binatu sidin Sayyidina Ali. Ya Nabi kita, Allah takumani fatusalliyani, ayo sembahyangan. Nah, jadi bukan hanya Nabi kita yang sembahyang, tapi anak istri beliau pun disuruh sembahyang. Bini sidin pun dibangunin, Sayyidah Aisyah dibangunin supaya ikut sembahyang malam. Nah, kalau pada pagi jam 1:30 itu ambil di penghujung aja. Bayi rusak kok masih ada waktu 10 menit. Jadi tahajud walaupun dua rakaat. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Ini budayanya berat juga. 10 terakhir ini sudah mulai semangat, sudah mulai mundur. Nah, kemudian lagi diantaranya yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi kita di 10 terakhir itu syadda mizarahu, menguatkan tali ikat pinggang, mengancangi baju kita panding dikuatin. Ini bahasa kinayah. Jadi ujar ulama mentafsirkan hadis ini, ada yang mengatakan kinayatun an syiddati jiddihi. Ini satu kinayah bahwa Nabi kita sangat bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Sampai orang anak buka itu biasanya yang dibayi ini kuatir ini bahasa kita apa ya? Untalan tabik nih. Muntahnya nih ada bahasanya. Kalau orang banyak kan ampai-ampai. Ya berarti kita gulungan tapih. Busur sungai ya. Ya Allah. Ampai-ampai. Kalau kita gulungan tapih. Nah, biasanya kan orang yang dibaiki itu kalau hendak buka kepala itu mengancangi ini dulu. Ini menandakan hadap sungguh-sungguh. Visitinya, kuati dulu. Apalagi orang nanya bisa bertamping itu lagi. Kalau orang hanya bisa bertamping itu juga tidak pasti terturun. Bisa waktu hanya masuk punduk, tetapi ini dibagi dengan awalan cara supaya visit. Kalau ada kita tetapi orang baik jalan itu kan berarti di tanah. Iya. Kalau di Jawa ada di muka itu tutup kayak ini aja. Nah, kalau kita kan balah dua nah di tanah. Nah, balah dua ini masalahnya juga ada pesawat di dalam itu nampak. Kalau lebih aman yang buat tutup kayak orang aja jauh, itu lebih aman.
Nah itu gamis gitu awan ini kan. Nah ini kinayah aja bahwa Nabi kita di 10 terakhir menguatkan ikat pinggang. Maksudnya oleh ulama adalah Nabi kita bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Kalau yang mengaji itu asalnya sejus, tambah 2 juz, 3 juz. Sembahyang malamnya asalnya 3 kali salam ditambah lagi. Jadi Nabi kita makin di akhir makin sungguh-sungguh. Kita terbalik, makin di akhir makin berkurang. Nah seharusnya di akhir inilah penentuan yang Nabi kita katakan di 10 terakhir ini itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Finalnya di akhir. Kalau putaran pertama pertandingan bola itu sebenarnya klub itu masuk, yang ada hebat, yang setengah hebat, yang hebat masuk. Nah karena putaran kedua, yang tapi kuat klubnya, negaranya gugur. Sampai di akhir finalnya tinggal 2 orang lagi. Ya Allah yang bertanding siapa juaranya. Nah itulah menjadi pemenangnya. Jangan sampai kita masuk dalam putaran pertama tapi gugur di pertengahan. Nah Nabi kita syiddatul jiddi, sangat bersungguh-sungguh. Yang kedua, ada yang mentafsirkan hadis ini adalah dalam ya'wi ila firasyihi hatta yansaliha Ramadan. Nabi kita tidak membaringkan badan beliau sampai selesai Ramadan. Ada guguringan malah diisi dengan berbagai macam ibadah. Nabi kita lebih banyak iktikaf di dalam masjid. Nah, 10 terakhir ini banyak masuk ke masjid zuhur banget. Banyak zuhur juga di masjid. Masa apa waktu? Boleh karena asar banyak iktikaf di dalam masjid. Tapi kita di 10 terakhir itu iktikaf di dalam masjid. Penafsiran yang ketiga, maksud daripada menguatkan tali ikat pinggang adalah anal murada iktizaluhun an-nisa, bahwa maksudnya hadis ini Nabi kita kadang mengumpuli istri beliau di 10 terakhir. Jadi kadang mengumpuli bini khusus untuk beribadah. Ada 3 penafsiran ini tentang masalah hadis Nabi kita, yasyuddul mizar, menguatkan tali ikat pinggang. Intinya daripada semua ini adalah Nabi kita bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Cuma ini godanya beratnya luar biasa mungkin 4 malam. Nah ini. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan oleh Nabi kita di 10 terakhir, ulama mengatakan iktisal baina isya'ain, kita mandi antara maghrib lawan isya. Jadi yang disunahkan di bulan suci Ramadan itu mandi itu adalah antara maghrib lawan isya, bukan sebelum maghrib. Jadi antara maghrib lawan isya untuk buka bayang maghrib, lalu persiapan langsung bayang isya hanya mandi, itu yang sunnah. Nah kalau kita kan biasanya sebelum maghrib, habis maghrib ini kan boleh mandi sudah. Jadi di pondok Habib Jamal itu, jadi di pondok di Bandung itu, santri semuanya diwajibkan mandi antara maghrib dan isya supaya menghidupkan sunnah ini. Nah, jadi supaya tarawih itu semangat, sudah mandi kan. Kalau pemandian makin jahat. Nah jadi mandinya di 10 terakhir ini disuruh oleh Nabi kita antara maghrib lawan isya. Dan kemudian lagi di antara yang dilakukan di 10 terakhir, nah ini jarang, masyru'iyatut tazayyun, yaitu dianjurkan untuk berhias. Jadi di 10 terakhir cari pakaian-pakaian yang baik ketika kita menghidupkan malamnya. Jadi bukan hanya hari raya yang disuruh memakai baju yang bagus, yaitu di malam-malam 10 terakhir. Ada gamis yang terlarang ambil, baju api, gamis, kalau 500.000, nah itu disunahkan. Jadi oleh para ulama dahulu, para sahabat dan tabi'in,
mereka mengkhususkan baju itu di malam 10 terakhir mencari yang baik. Ya kalau ada yang bagus rapi, yang bersih, rapi. Kalau ada tapi kayak BHS semua harganya 1 juta, ada yang sampai 2 juta. Jadi di antara ulama sahabat Nabi Tamim Ad-Dari ini khusus untuk menghidupkan malam 10 terakhir, Sidin menukar baju harganya 1.000 dirham. 1.000 dirham itu puluhan juta duit kita, khusus untuk dipakai malam 10 terakhir. Nah kalau beginian kan pakai anak yang terbaik, larang khusus menghidupkan malam 10 terakhir. Ini diambil daripada dasar khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah oleh kalian perhiasan kalian ketika hendak masjid. Nah disinilah para ulama ketika kita hendak sembahyang berjamaah ke masjid, pakai jam tangan, pakai cincin, pakai selendang, ambil perhiasan ketika hendak menghadap Allah. Nah, kita disuruh khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi kalau ada cincin yang larang, bawa. Jam yang larang, pakai untuk menghadap Allah. Nah, itu disuruh. Jadi bukan hanya kita tulang kesaruan aja. Ya Allah, ambil perhiasan kita, cincinnya, jam tangannya. Nah, kalau orang larang cincin yang murah aja, ya Allah. Halus ini dong. Kalau ini beda lagi. Perhiasannya jam tangan pakai juga. Kalau dulu pakai jam tangan tidak di kanan. Karena jadi guru kami berarti waktu ini adalah mulia. Karena dengan waktu itu banyak dapat manfaat. Lalu jadi angkat di kanan. Lalu kami mau obati di kanan. Yang di kiri memang salah kan? Ada salah juga. Yang di kanan, yang kiri, yang salah itu dibantis mana? Itu kan masalah mandang. Akhirnya jam tangan itu kiri kan, kanan. Dan di kantong aja kan pakai jam tangan arloji kan balik. Di antara ulama yang kadang mau pakai jam tangan, Syekh Ismail Usmanzir itu sendiri pakai di sini. Karena sini beranggapan khawatir kalau jam tangan itu tasyabuh lawan nisa, lawan binian. Jadi ujar guru kami, Sidin menganggap di kantong. Jadi kalau nak melihat jam, arloji kan balik sama dibuat dalam kantong aja. Sidin saking apiknya. Padahal jam ini bisa lagian, makanya bisa bebinian. Karena tersapu kalau bila di Sidin tadi. Terus Sidin mana di sini? Nah jadi ulama-ulama dahulu itu di 10 terakhir ini mengkhususkan pakaian wangi-wangian untuk menghidupkan malam tersebut. Jadi kalau turun malam, ambil baju yang baik, yang rapi.